Pemirsa, setiap orang pasti pernah memiliki luka hati. Banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti akibat pengkhianatan, tekanan emosional mendalam, rasa kecewa, berakhirnya hubungan ataupun kehilangan orang terdekat. Luka hati bukanlah sesuatu yang bisa diantisipasi dan disembuhkan ataupun direlakan dengan mudah. Jika tidak dikelola atau dikendalikan dengan benar, luka hati bisa memengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Lantas, bagaimana cara merelakan luka, terutama luka hati, agar kesehatan mental terjaga dan bisa menghadapi tahun baru dengan suasana hati yang baru? Simak informasi lengkapnya bersama Dr. Lahargo, spesialis kedokteran jiwa, di Studio Hidup Sehat pagi ini. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Senang sekali saya Sekarwanda bisa kembali menyapa Anda. Pemirsa, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi tahun 2026. Selama tahun 2025 ini banyak sekali peristiwa yang kita lewati. Tidak hanya kebahagiaan saja, namun juga ada kesedihan yang kita lewati. Lantas bagaimana ya caranya kita merelakan luka yang kita hadapi di tahun 2025 ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Lahargo Kembaran, dokter spesialis kedokteran jiwa yang sudah hadir di Studio Hidup Sehat pagi hari ini. Halo dokter. Halo Sekar, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Dokter, kan banyak banget ya kejadian yang kita alami di 2025 ini. Banyak sekali bencana-bencana, peristiwa yang juga tidak mengenakan. Gimana sih caranya agar kita bisa merelakan gitu? Apa yang sudah terjadi di 2025 ini? Ya, 2025 menghadirkan banyak kisah, banyak cerita ya. Tadi yang seperti Sekar bilang, ada yang bahagia, ada yang kesuksesan, ada yang memberikan kepada kita semangat. Tetapi benar, di balik itu juga ada begitu banyak peristiwa yang menguras emosi kita. Bencana alam, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita sayang, masalah konflik, belum lagi berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang sering sekali bisa membuat kita menjadi luka ataupun trauma secara emosional. Dan yang namanya luka secara emosional itu adalah sama juga seperti luka secara fisik, tentu memberikan dampak yang tidak baik bagi kehidupan kita kalau kita nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Oh, baik dokter. Tapi dokter, sebenarnya seberapa pentingkah kita merelakan apa yang terjadi di tahun 2025 ini bagi kesehatan mental kita? Iya, jadi merelakan itu adalah langkah yang perlu kita lakukan. Tetapi ketahuilah, setiap pengalaman hidup yang kita alami di masa sebelumnya, itu akan memberikan suatu pelajaran sebenarnya pada kehidupan kita. Yes, pada waktu mengalaminya pasti nggak enak banget ya rasanya. Rasanya dokter. Pahit banget rasanya, kesal, marah, sedih, campur baur perasaan-perasaan dan luka-luka emosional yang negatif. Tetapi satu hal yang bisa kita bawa di tahun 2026 yaitu adalah pelajarannya, lesson learn-nya. Oke, peristiwa itu memang nggak enak ya, tapi bikin aku lebih matang, lebih dewasa, lebih tahu bagaimana berinteraksi, lebih kenal pribadi setiap orang, dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik tentunya di 2026. Terkait luka psikologis ini dokter, ada fakta atau mitos mengalami rasa sakit emosional setelah peristiwa buruk selama 1 tahun seperti kehilangan orang yang dicintai, pengkhianatan, bahkan trauma dapat menimbulkan penyakit psikologis yang ternyata sebanding dengan luka fisik. Fakta atau mitos dokter? Itu fakta ya Sekar ya, karena saat kita mengalami luka, misalnya lutut kita terbentur, pasti ada rasa sakit yang dipersepsikan oleh otak kita. Dan ternyata luka yang sama juga dipersepsikan sama oleh otak kita. Kalau kita menghadapi masalah kehidupan yang mengganggu kondisi psikologis kita ataupun kehidupan emosional kita. Kenapa? Karena otak kita itu mempersepsikan ini ada suatu bahaya, ada sesuatu yang mengancam. Dan ini akan mengaktifkan ada sebuah hormon di otak namanya hormon kortisol. Itu hormon stres yang bisa kemudian menyebabkan gangguan di fisik kita. Kepala menjadi berat, leher menjadi tegang, nafas kok nyesek, asam lambung naik, kulit gatel, kemerahan misalnya. Selain fisik, kondisi psikis kita juga terpengaruh oleh kondisi hal tersebut. Kita menjadi lebih sedih, kemudian kesel, marah, irritable, lebih sensitif misalnya. Nah, kalau luka ini terus kita bawa ke hari-hari berikutnya, ini akan menjadi sebuah stres kronis yang kemudian bisa membahayakan tentunya ya, baik kesehatan fisik
maupun kesehatan jiwa kita. Oh baik dokter, walaupun nggak ada luka secara fisik, tapi ternyata ya psikis kita terdampak ya dokter. Benar ya. sekali, Nah ada fakta atau mitos lagi nih dokter, mengekspresikan emosi seperti menangis atau berbicara tentang perasaan sedih kita adalah bagian penting dari penyembuhan luka. Fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, Dokter Argo, tadi ada fakta mitos yang belum dijawab nih, Dokter. Betul. Mengekspresikan emosi seperti menangis atau berbicara tentang perasaan kita adalah bagian penting dari proses penyembuhan luka. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta ya, Sekar ya. Karena menangis itu cara orang mengekspresikan apa yang sedang dia rasakan. Dan boleh kok. Menangis gak apa-apa ya kalau nangis, Dokter? Bahkan laki-laki menangis pun boleh kok. It's okay. It's okay gitu ya. Karena itu bukan tanda kelemahan ya, tapi tanda cara kita mengekspresikan diri kita. Meskipun nggak semua masalah tuh harus diatasi dengan cara menangis. Nah, menangis, bercerita adalah bentuk ventilasi. Jadi kita mencoba memventilasikan apa yang kita rasakan tidak enak. It's okay to not be okay dengan perasaan kita tersebut. Tetapi kita tahu gimana cara memventilasikannya. Buat beberapa orang menangis mungkin memberikan kelegaan. Ada yang dengan bercerita dengan orang yang dia percaya. Setiap orang punya coping mekanismenya masing-masing Coping ya, Dok? mekanismenya lain-lain. Ada yang suka journaling ya, menulis di buku harian atau di note-nya, kasih warna-warna, gambar-gambar tertentu. Itu bikin lebih rilis ya emosinya. Ada yang dengerin musik, ada yang berdoa, beribadah, ada yang berolahraga. Nah, jadi berbeda-beda cara orang memventilasikan apa yang dia rasakan ini. Dan itu merupakan bagian penting untuk melepaskan luka emosional kita yang kita rasakan karena peristiwa yang nggak kita harapkan, karena masalah konflik yang berat yang kita alami. Tadi kan dokter bilang boleh nih mengekspresikan diri kita, tapi ada nggak sih dok cara ataupun pengekspresian diri yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seseorang? Ya, jadi coping mechanism itu kan ada dua ya Sekar ya, ada yang positif, ada yang negatif. Coping mechanism itu strategi meredakan stres, luka emosional yang kita rasakan. Nah, coping mechanism yang negatif banyak tuh gitu ya. Ada yang dengan merokok, nge-vape gitu ya, minum minuman keras, pakai narkoba. Ada juga yang kemudian jatuh kepada adiksi media sosial. Atau bahkan ada yang melukai dirinya sendiri, melukai dokter. diri sendiri atau self-harm, cutting, hitting. Nah, itu merupakan hal-hal yang dilakukan oleh orang karena secara instan memang saat melakukan itu otak tuh mengeluarkan namanya dopamin. Itu hormon yang memberikan ketenangan, tetapi ketenangan yang sesaat, temporary relief. Nggak nyelesain masalahnya, malah bisa berujung kepada konsekuensi masalah berikutnya tuh yang lebih berat. Ada perkara baru malah nanti ya? Iya, jadi harus dihindari ya coping mechanism yang negatif. Cobalah cari coping mechanism yang positif. Nah, itu ada 4 jenis biasanya. Ada yang problem fokus kepada masalah dan cari solusinya. Wah, kayaknya gue overload nih, berarti harus ngatur waktu, priority management dibagusin. Ada yang emotion fokus, latihan meredakan emosi dengan butterfly hug misalnya, nafas 478, grounding, mindfulness. Kemudian ada yang solusinya itu dengan social fokus, cari komunitas, coba sudut pandang yang berbeda. Oke dokter. Nah, ada fakta atau mitos lagi dokter. Mengelola stres, luka emosional dapat menurunkan resiko penyakit fisik seperti gangguan jantung. Nah, itu tuh fakta atau mitos sih, Dok? Ya, itu fakta juga ya, Sekar ya. Fakta juga ya? Benar, karena kesehatan fisik dan kesehatan jiwa itu berhubungan sekali gitu ya. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi fisik yang terpengaruh oleh kondisi kesehatan jiwanya. Jadi waktu orang lagi stres, apalagi stresnya berkelanjutan atau stres kronis, itu bisa memperberat berbagai kondisi kesehatan fisik seperti gangguan jantung, diabetes atau kencing manis ya, kemudian hipertensi dan gangguan-gangguan yang lainnya itu diperberat saat orang ini mengalami stres yang tidak teratasi dengan baik. Sehingga mengelola kesehatan jiwa kita akan juga membuat kesehatan fisik kita tetap terjaga dengan baik tentunya. Oke, nah berarti tandanya kita harus pintar-pintar gimana caranya merilis stres kita ya dok. Betul ya. sekali. Nah dok, ada fakta atau mitos lagi nih dok. Penyembuhan luka emosional memerlukan proses aktif dan kesadaran. Berani menerima kenyataan dan berdamai dengan diri sendiri. Ini fakta atau mitos sih dok? Tapi jangan dijawab dulu. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah dokter, melanjutkan diskusi kita yang tadi nih. Ada fakta
fakta atau mitos dokter. Nah, Ya. penyembuhan luka emosional memerlukan proses aktif dan kesadaran, berani menerima kenyataan dan berdamai dengan diri sendiri. Fakta atau mitos sih dok? Ya, itu fakta ya Sekar ya. Jadi banyak orang yang bilang biar waktu yang menyembuhkan. Waduh, kayaknya kurang pas juga gitu ya. Karena pada akhirnya kita akan menyadari kok gitu. Yang menyembuhkan itu bukan berjalannya waktu, tapi berani menghadapi dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Iya. Belajar menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Itu langkah yang bisa kita lakukan. Dan temukanlah berbagai strategi baru menghadapi masalah yang lama gitu ya. Kalau kita nggak bisa ketawa terus-menerus dengan lelucon yang sama, kenapa kita harus menangis terus-menerus dengan masalah yang sama kan? Jadi gunakan cara yang berbeda untuk menghadapi masalah kehidupan kita itu. Dan tentunya itu banyak strateginya yang bisa kita pakai. Upaya yang kita lakukan dari kita sendiri, kemudian coba untuk mendengarkan mungkin pendapat dari teman-teman, keluarga kita yang memberi masukan atau feedback kepada kita, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang baru, dan itu kita akan siap ya menghadapi tahun yang baru nih dengan semangat yang baru tentunya. Tapi dokter, kalau kita nggak bisa menerima keadaan yang sudah berlalu gitu, Ya. nggak bisa move on, itu apa sih yang akan terjadi di hidup kita dok? Ya, kita akan terjebak dengan luka emosi yang sama. Itu yang kita sebut sebagai luka batin, akar pahit, inner child yang terluka. Kalau kita nggak bisa bergerak ya dari pengalaman-pengalaman yang tidak baik di masa lalu. Oke, pengalaman itu nggak bisa dirubah, nggak bisa diulang. Tapi kita bisa mengambil pelajarannya. Masa depan juga tidak ada yang pasti. Jadi fokuslah here and now, present moment. Dan kita akan kemudian menemukan ya konsep diri kita yang baru di masa yang sekarang ini. Pribadi yang lebih matang, yang lebih semangat lagi, yang lebih antusias untuk menjalani kehidupan ke depan. Here and now ya Here dokter and ya. now, betul. Nah dok, ada fakta atau mitos lagi. Jika tidak ditangani, luka emosional dapat menghalangi kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang sehat dan menikmati hidup dalam jangka panjang. Fakta atau mitos dokter? Ya, itu fakta ya Sekar ya. Karena pengalaman-pengalaman trauma di masa sebelumnya yang tidak terselesaikan, itu akan memberikan suatu respon trauma pada diri kita. Respon trauma itu ada beberapa. Ada yang fight dia, orangnya jadi emosional, jadi gampang marah. Itu cara dia merespon traumanya. Ada yang flight, ada yang mencoba untuk lari, nggak berani untuk menghadapi, terus-menerus menghindar. Ada juga yang found, dia jadi people pleasure, takut kehilangan orang ini, jadi posesif. Rela melakukan apapun, yang penting nggak ditinggalin gitu ya. Benar banget, dan itu kan nggak sehat juga gitu ya. Ada orang yang nge-freeze, bingung, nambing gitu ya. Nah respon-respon trauma yang seperti ini perlu kita kenali ya. Waktu kita melakukan ini dalam relasi kita dengan orang lain, itu menunjukkan ada suatu trauma yang sepertinya perlu diproses dengan lebih baik lagi. Sehingga kita kemudian bisa lepas dari trauma psikologis tersebut, dan kita kemudian menjalani kehidupan yang baru yang tentunya lebih baik dan lebih sehat, terutama bagi jiwa kita. Nah terakhir nih dok, Ya. tipsnya dong gimana sih merelakan luka di tahun 2025 ini agar mental sehat di tahun 2026? Ya, tentunya menjadi harapan kita semua ya, agar kita memasuki tahun yang baru ini dengan mental yang lebih sehat. Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi trauma di masa yang sebelumnya. Pertama yang penting adalah validasi emosi kita. Bahwa saat kita mengalami emosi-emosi yang negatif itu valid kok. Itu luka yang memang pernah kita rasakan. It's okay to be not okay ya dok? Benar sekali. Tapi jangan berhenti di situ ya Sekar. Lanjutkan yang kedua, coba tadi ventilasi untuk kemudian journaling, bercerita kepada orang lain agar bisa mengekspresikan emosi kita. Belajar juga untuk meregulasi emosi kita dengan cara yang lebih baik. Coping mechanism yang positif bisa kita lakukan. Kemudian coba reframing pikiran kita gitu ya, bahwa situasi yang dulu pernah kita alami itu boleh kok dilihat dari sudut pandang yang lain, point of view yang berbeda, sehingga kita menemukan makna yang baru. Kemudian hindari pencetus-pencetus ya, trigger-trigger, kadang-kadang suka stalking gitu ya, lihat memori. Mesti di stop tuh, jangan yang begitu ya. stalking masa lalu, apalagi mantan. Benar, dan itu bisa memicu kan ya. Dan coba untuk membangun batasan yang lebih sehat. Kalau kita rasa ada orang atau situasi yang toksik, setting boundaries boleh kok untuk kesehatan jiwa kita. Coba bangun juga rutinitas yang lebih baik ya. Coba berolahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup, kemudian juga hindari ya aktivitas digital yang berlebihan.
temukan hobi-hobi baru yang menyenangkan buat kita, bangun komunitas yang lebih baik dengan orang-orang sekitar, dan jadilah pribadi yang baru yang siap untuk menghadapi tahun 2026 dengan semangat dan juga kesehatan mental yang lebih baik. Wow, luar biasa. Jadilah pribadi yang baru agar Betul. siap menghadapi tahun 2026. Terima kasih ya Dokter Argo atas Sama-sama. informasi dan juga tipsnya untuk kita semua pemirsa Hidup Sehat. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda bersama dengan Dokter Argo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.